Dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra harus memiliki kemampuan dan bersemangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya untuk melakukan dan terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini penting agar anak tunanetra memiliki tempat yang layak, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau dimanapun anak tunanetra itu berada. Bagi orang awam, perkembangan bahasa yang didapatkan dari proses komunikasi tidaklah sulit, karena orang awam, kecuali tunarungu atau wicara, dapat memperoleh pembelajaran melalui melihat secara visual. Namun, bagi anak tunanetra, proses perkembangan bahasa melalui verbal tidaklah sulit, tetapi sebaliknya, perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal sangat sulit. Menurut Ashley 1983, mengemukakan bahwa tunanetra buta yang lambat mengamati kejadian visual dan pendengaran mempunyai kehilangan rangsangan yang berharga untuk bicara dan banyak kehilangan untuk berkomunikasi. Jadi, seorang yang mengalami kebutaan dari lahir dan seseorang yang mengalami kebutaan ketika masa dewasa akan berbeda perkembangan komunikasinya. Jika seseorang yang mengalami kebutaan ketika dewasa, dia sudah memiliki konsep untuk menceritakan birunya langit hijau, daun, dan sebagainya. Dan sedangkan seorang anak yang mengalami kebutaan sejak lahir, dia belum memiliki konsep, implikasi akibat kekurangan perkembangan bahasa dan kemampuan berkomunikasi para tunanetra. Maka tugas para orang tua, guru, dan pekerja yang berkecimpung pada masalah ketunanetraan untuk mengembangkan bahasa anak, untuk memperbaiki artikulasi dengan mengoreksi suara, serta mendorong anak tunanetra beraktikulasi melalui kegiatan agamis, misalnya mengaji, atau kegiatan bermain, bernyanyi, berpuisi, atau bersajak. Dampak disabilitas netra: mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena tunanetra kekurangan rangsangan secara visual. Solusinya, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa tunanetra. Maka dari itu, orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama memberikan inspirasi, motivasi, dan kesempatan penuh pada anak tunanetra untuk beraktualisasi diri dan berinteraksi sesuai dengan kapasitas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak tunanetra, terutama dalam perkembangan bahasa, baik secara verbal maupun nonverbal. Menyusun 6 kategori serba makna tentang definisi komunikasi. Yang pertama, komunikasi merupakan aktivitas satu pihak, yang mana aktivitas berasal dari pihak lain sehingga terjadi pengaruh atau mempengaruhi. Yang kedua, komunikasi menekankan hubungan sharing atau kepemilikan. Yang ketiga, komunikasi sebagai transmisi informasi dan sebagai penggunaan lambang dan isyarat. Ruang lingkup komunikasi. Disabilitas netra dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dengan cara menciptakan pola-pola hubungan, misalnya kelompok pramuka, grup musik, anggota teater, dan lain sebagainya, dan dilanjutkan dengan tahapan berkomunikasi sebagai kelengkapan untuk berkomunikasi melalui proses komunikasi inter dan antar personal atau hubungan perseorangan dan antar kelompok orang yang dilakukan secara tatap muka dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, bentuk komunikasi disabilitas netra sebagai subjek komunikasi atau orang yang terlibat ketika terjadi proses komunikasi dapat berupa individu, perseorangan, grup, atau kelompok kecil massa, kelompok besar. Keterlibatan tersebut akan memperlibatkan bentuk komunikasi secara pribadi dan kelompok. A. Komunikasi pribadi. Diharapkan disabilitas netra memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan, sehingga memiliki kemampuan untuk saling membagi informasi atau pesan, hanya menerima pesan dan disimpan sebagai pengalaman. Namun, ada kalanya pesan seseorang ditanggapi oleh orang lain untuk memperoleh kesamaan atau kebenaran suatu pesan, baik secara intrapersonal ataupun interpersonal.
Mendefinisikan kemampuan interpersonal merupakan kemampuan inti di mana manusia mampu memahami perasaan sendiri dan memiliki keterampilan untuk dapat membedakan emosi dan pengetahuan tentang kekuatan kelemahan diri, misalnya dalam bermimpi, perenungan, dan menciptakan karya seni imajinatif. Yang kedua, mendefinisikan kemampuan interpersonal merupakan komponen inti untuk mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Dengan sistem simbol, penguasa simbol-simbol sosial misalnya gerak wajah dan gerak isyarat. Komunikasi kelompok. Proses komunikasi terjadi dalam bentuk dialog atau percakapan antar kelompok. Kelompok yang satu menyampaikan pesan pada kelompok yang lain dengan menerima pesan atau menyanggah, dan akhirnya terjadilah diskusi antar kelompok, baik dalam kelompok kecil, perkuliahan, diskusi panel, simposium, seminar, dan lain-lain. Brand diskusi dalam kelas dan sebagainya, maupun kelompok besar, ceramah, akbar, tamat besar, kuliah umum, kongres, dan lain sebagainya. Sifat komunikasi disabilitas netra dapat melakukan komunikasi secara yaitu berbentuk lisan atau ucapan, tulisan braille, gambar, simbol, kode, atau isyarat tubuh, baik secara verbal maupun nonverbal. Verbal disabilitas netra dalam komunikasi dapat melakukan lisan oral, yaitu menggunakan ucapan atau suara, atau dengan cara written, dengan cara menulis pesan dalam bentuk tulisan abjad, awas yang digoreskan dengan pena ataupun dengan huruf timbul braille gitu. Menurut Klesler 1961, tunanetra membutuhkan akses berkomunikasi dan membutuhkan orang lain dengan alasan. Yang pertama, pada tingkat yang sederhana bahwa disabilitas netra merupakan manusia yang saling memberikan perangsangan, yaitu yang mengikat indera perasa dan pikiran. Banyak tunanetra buta total melakukan perilaku-perilaku aneh akibat upaya rangsang kebutuhan akan rangsang atau stimulus dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kehidupan, misalnya memerlukan sapaan, teguran, ajakan, melalui menggandeng, mencium bau yang harum. Yang kedua, manusia membutuhkan cara lain untuk memuaskan kebutuhan biologis, misalnya disabilitas netra akan terbuai dan merasa ngantuk apabila mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran atau lagu yang dinyanyikan dengan suara yang merdu, dan merasa tentram dan damai apabila dipeluk. Yang ketiga, manusia saling mendengar dan mengindra satu sama lain. Untuk memuaskan sebuah emosi, cinta, hormat, penghargaan, kekuatan, kesenangan, keyakinan, dan yang paling pokok dengan perjalanan manusia didapat melalui proses komunikasi. Menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah segala sesuatu yang bersifat sosial. Keadaan tersebut ditunjukkan oleh orang yang membutuhkan orang lain. Konsekuensinya, manusia menghabiskan lebih dari separuh raganya untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Semua orang termasuk disabilitas netra menyukai kegiatan-kegiatan komunikasi dengan orang lain. Senda gurau, diskusi, berkumpul dengan saudara, kumpul dan mengobrol dengan orang lain. Dan untuk kegiatan sosial, mengajarkan kepada kita keyakinan, nilai, perilaku yang dapat diterima orang lain dan sekitarnya. Dalam pergaulan, selalu ada sebuah proses untuk meniru dan mencontohkan kegiatan seseorang yang dapat diterima baik oleh orang lain, maka biasanya akan berulang untuk dilakukan. Maka dari itu, disabilitas netra harus mampu berperilaku wajar dan dapat diterima oleh masyarakat pergaulannya. Dan melalui interaksi sosialnya, kita dapat mengendalikan tubuh kita, berbicara, berpikir, menggunakan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan masyarakat, memberikan tanggapan-tanggapan pada orang lain, memperdulikan mereka, dan mengambil perilaku yang cocok dari mereka.
Misalnya, tunanetra belajar bagaimana bicara yang baik, mulai dari posisi, cara bicara, intonasi, dan bagaimana cara yang santun dalam menyela pembicaraan orang lain. Dua faktor utama dalam proses sosial yang harus dilakukan oleh tunanetra dimanapun dia berada adalah interaksi dan komunikasi. Suatu interaksi terjadi pada disabilitas netra atau anggota dalam masyarakat melakukan kontak sosial atau pola hubungan sosial, dan komunikasi terjadi ketika orang lain saling menerima dan menyampaikan pesan komunikasi. Interaksi dan komunikasi tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini berimplikasi bahwa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan dan melaksanakan seluruh bentuk sifat model komunikasi. Proses komunikasi disabilitas netra bukan hanya berbagai komunikasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan sebagai komunikator. Seperti itu. Nonverbal, disabilitas netra melakukan komunikasi dengan cara gestural, yaitu menyampaikan pesan dengan gerak isyarat tubuh atau bisa juga dengan cara pictorial, yaitu membuat gambar atau lukisan untuk menyampaikan pesan, baik secara lukisan biasa. Awas, bagi tunanetra low vision atau lukisan timbul yang diproduksi dengan alat thermoform atau dengan modifikasi yang lain dengan prinsip gestual. Model komunikasi. Komunikasi satu arah atau one step flow communication, yaitu aliran komunikasi yang secara di mana komunikator menyampaikan informasi dan tanpa adanya balasan dari komunikan atau tanpa feedback. Contoh, guru membimbing siswa, guru memberikan arahan, saran atau anjuran. Komunikasi dua arah atau two-step flow communication. Aliran komunikasi pada model ini saling bertukar pesan dan informasi sehingga terjadi ucapan balik atau feedback. Contoh, dua mahasiswa yang sedang bercakap-cakap atau berargumentasi, dosen dan mahasiswa sedang tanya jawab. Komunikasi sebagai arah, berbagai arah. Multi-step communication, yaitu komunikasi yang terjadi secara kompleks, terdiri dari beberapa komunikator dan komunikasi yang bermacam-macam. Contoh, diskusi panel, diskusi ilmiah, seminar, di mana pada itu dia menyampaikan pesan, ada yang menanggapi, ada narasumber dan ada moderator dan lain sebagainya. Perubahan sosial atau partisipasi sosial, social change. Pesan yang disampaikan oleh sender dan kemudian diterima oleh receiver atau penerima pesan diharapkan dapat mempengaruhi kondisi sosial yang dapat merangsang pertumbuhan partisipasi sosial atau keikutsertaan yang masyarakat sosial. Perubahan sikap, attitude change. Setelah seseorang menerima pesan dari sebuah informasi, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengimplementasikannya dalam bentuk perilaku atau kebiasaan yang positif. Perubahan pendapat atau pikiran, opinions change. Informasi yang didapat melalui komunikasi ini dapat memperkaya informasi dan berpengaruh pada perubahan pendapat pada suatu hal. Perubahan tingkah laku. Informasi yang diterima melalui komunikasi dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan atau menetapkan perilaku yang harus dilakukan. Perilaku yang dihasilkan akan menjadi sifat bawaan yang berulang-ulang dan akan membentuk kebiasaan atau habit yang mendarah daging dan sulit diubah untuk sebuah karakter. Yang keempat, proses komunikasi menurut Braid 1983. Komunikasi sebagai proses hubungan sosial antara pelaku komunikasi, interpersonal atau antar pribadi berlangsung berhadapan atau tatapan muka yang berbentuk dialog atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer atau tanpa alat maupun secara sekunder atau dengan alat. Kesimpulannya yaitu yang pertama, disabilitas netra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena disabilitas netra kekurangan rangsangan secara visual. Yang kedua,
Semua manusia termasuk penyandang disabilitas netra membutuhkan keterampilan komunikasi menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam proses bersosialisasi sehingga dapat menjalin hubungan dengan orang lain melalui sharing, transmisi informasi melalui penggunaan bahasa secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, diharapkan disabilitas netra memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan sehingga tunanetra dapat saling membagi informasi atau pesan. Menurut Amstead, seorang disabilitas netra dan seorang yang dapat melihat memiliki proses yang sama dalam cara belajar bahasa dan bicara, dan dua kelompok ini telah menguasai kaidah bahasa sejak usia 4 tahun. Namun, jika anak tunanetra mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, proses perolehan bahasa maupun akan lebih lambat pula pada awal perkembangan bicaranya. Beberapa anak disabilitas netra menunjukkan keterlambatan karena disabilitas netra ini dapat mengamati gerakan bibir dan mulut orang lain. Keterbatasan cara belajar disabilitas netra melalui pendengaran tanpa masukan visual mengurangi efisiensi perkembangan bahasa anak disabilitas netra sehingga mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa. Hal itu bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraannya, melainkan terkait dengan cara orang tua, keluarga, guru, dan masyarakat cara memperlakukan anak tunanetra tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.